fajar. Bangunlah hai jiwaku, bangunlah wahai jiwaku, bangunlah gambus dan kecapi. Aku mau membangunkan fajar. Itulah Bapa yang menjadi kerinduan kami yang sedang kami proklamirkan dengan pujian syukur kami. Karena jiwa kami haus akan Engkau. Kami telah siapkan hati kami dari tadi malam. Dan terlebih pada saat kami sudah memasuki ruang kudus ini, hati kami telah kami siapkan dengan tertuju kepada kekudusan Allah yang menyelidiki setiap hati dan pikiran kami. Karena itu Bapa, mari Engkau berdaulat atas kami, berdaulat atas ruangan ini. Biarlah Tuhan, kami menjadi umat penyembah-penyembah Allah di dalam roh dan kebenaran yang sudah siap menyembah Allah. Ini kami Bapa, penuhi bejana-bejana hati kami dengan kehadiran-Mu. Berkati ruangan ini dan kuduskan. Berkati setiap umat-Mu yang sudah hadir. Lawat setiap jemaat Tuhan yang masih di dalam rumah. Beri mereka Tuhan kerinduan yang lebih dalam lagi untuk datang kepada Tuhan dengan tidak membudayakan terlambat. Berikan mereka roh kegirangan, ingin lebih lagi mengenal Engkau. Kami serahkan setiap hamba-hamba Tuhan yang bertugas pada pagi hari ini. Mari Bapa Tuhan urapi mereka. Tuhan penuhi mereka dengan roh-Mu yang hidup dan berkuasa. Agar setiap pelayanan yang mereka lakukan pada pagi hari ini, apapun bentuknya, semuanya berjalan di dalam kehendak-Mu Tuhan. Ampuni kami ya Bapa, karena kami menyadari sebagai manusia yang penuh kekurangan dan keterbatasan. Yang semestinya dalam satu minggu ini kami bisa Tuhan mengalami pencobaan. Mungkin di tengah-tengah pekerjaan, lingkungan tinggal kami, atau di mana saja pun Tuhan. Ampuni kami Bapa jika sekiranya kami melakukan kesalahan pelanggaran dengan dosa pikiran, perkataan dan perbuatan. Ampuni kami Yesus, supaya kami layak menghampiri hadirat-Mu, layak bersekutu dengan-Mu, dan akhirnya kami boleh menerima berkat kehidupan itu. Inilah Bapa yang menjadi doa syukur dan permohonan kami yang kami haturkan kepada Yesus Kristus yang menjadi satu-satunya yang menjadi sumber kehidupan kami. Pertolongan kita ialah dari Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Kiranya dengan kehadiran Roh-Nya yang kudus dan yang berkuasa menyertai dan memberkati kebaktian kita dari awal sampai pada kesudahannya. Biarlah jadi dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus kami tabiskan kebaktian ini. Amin. Bapak Ibu Saudara terkasih, kami persilahkan duduk kembali. Bapak Ibu, Ibu Topot nanti akan memimpin kebaktian kita. Yang pertama, sebelum saya serahkan waktu kepada Ibu Topot, Bapak Ibu sudah menyaksikan proyektor kita beberapa minggu mengalami kerusakan. Minggu kemarin saya khotbah, ada anak Tuhan memberi 2 juta. Pada waktu masih rapat Bapak Ibu, kita sudah mendapatkan informasi ada kucuran dana 3 juta.
Sehingga hari ini kita bisa menikmati proyek terbaru. Berawal Bapak Ibu harganya 5.700.000. Karena kemurahan Tuhan Bapak Ibu bisa menjadi 5 juta persis sebagaimana dana yang Tuhan sudah sediakan. Tuhan sediakan dengan luar biasa Bapak Ibu. Mari berikan pujian bagi Tuhan Bapak Ibu ya. Bukan Ibu Nurmala. Ini sungguh keajaiban Tuhan Bapak Ibu. Pada waktu itu rusak saat kita ibadah Bapak Ibu. Bukan pada saat sebelum tes. 2 kali. Selanjutnya sudah tidak bisa difungsikan. Saya bertanya kepada Tuhan di gereja itu juga. Apa rencana Tuhan? Mengapa ini harus rusak? Walaupun saya tahu tentunya pasti saja bisa rusak, manusia saja bisa rusak organ tubuh kita, apalagi ini kan. Tuhan hanya taruhkan di hati saya, berarti Tuhan mau ganti yang baru. Itu yang Tuhan taruhkan di hati saya. Berarti Tuhan mau ganti yang baru. Dan Allah benar-benar menggenapinya Bapak Ibu. Kita bersyukur Bapak Ibu. Lalu yang kedua Bapak Ibu, karena kemarin saya juga minta doa kepada Bapak Ibu, saat saya minta pelayanan ke Bogor, saya berikan kepada Bapak Ibu pembuktiannya. Pada waktu Bapak Ibu saya akan potong kayu untuk dibakar, karena ada di sana ular. Ular bukan yang fisik, tapi yang roh. Ketika saya platok Bapak Ibu, yang pertama tas, yang kedua tas, yang ketiga Bapak Ibu ucel cekelannya. Jadi pada waktu dalam nama Yesus ininya kalau ini sampai ke tangan saya, karena begini saya akan pegang kayunya, ini pegang ini. Kalau ini tas orang terkasih di sini, mungkin ini akan cedera. Karena jatuhnya di sini tangan saya lepas dengan gagangnya itu. Tapi karena perlindungan Tuhan Bapak Ibu, tangan saya benar-benar dilindungi sehingga tidak cedera Bapak Ibu. Itu sungguh pertolongan Tuhan. Yang kedua Bapak Ibu, Allah kita luar biasa. Orang ini sarjana farmasi dari Australia Bapak Ibu. Dan sampai usia 70 tahun dia masih konsultan farmasi. Usia 70 tahun. Kemarin 81. Mengalami penyumbatan sedikit di sini di otak Bapak Ibu, kecil katanya. Sehingga harus mengkonsumsi vitamin otak. Stroke ketiga. Jadi kalau berjalan memang yang namanya stroke ketiga. Tapi pada waktu kami melakukan Bapak Ibu saudara terkasih doa ibadah itu, dan melakukan pembasuhan, karena di dalam tangan kanan dia, tangan kirinya, saat saya memegang Bapak Ibu, ini ada ular hitam yang menempel Bapak Ibu. Karena dia setiap kali pergi ke luar negeri bawa dia namanya sebuah kenang-kenangan ya. Tanpa disadari ternyata di situ ada Bapak Ibu ya. Jadi itu nempel dan saya berdoa dalam nama Yesus. Lalu dilakukan pembasuhan. Nah saat melakukan pembasuhan itu dia berkata, aku tidak hanya melihat ular, tetapi aku melihat ada Tuhan Yesus hadir di sini. Dia pegang tanganku, dia angkat tanganku, karena saya kaget kenapa Bapak ini belum selesai saya berdoa, berbicara menyampaikan firman Tuhan, dia pimpin doa, terus dia langsung dari duduk langsung berdiri tanpa ada, biasanya kan bokongnya kalau naik jatuh lagi, kalau naik jatuh lagi. Lalu dia berdiri saudara terkasih dan berjalan. Jadi dia putar, begitu dia berjalan langsung dia keliling di jalan itu.
Biasanya kan diseret ini dia langsung berjalan, dia gini-gini. Ada apa? Saya berkata, ternyata karena itu dia bilang, aku melihat Yesus ada di dalam ruangan ini, di dalam doa ini. Dia pegang tanganku, dia angkat. Dan dia berkata, luar biasa, luar biasa. Dan saya berkata, mengapa Tuhan, dia berkata, mengapa Yesus melawat saya? Mengapa Yesus mengunjungi saya? Mengapa Yesus mengunjungi saya setelah fisikku seperti ini? Saya berkata, Tuhan mengasihi Opa. Dan Tuhan mau yakinkan Opa itu bahwa Yesus itu benar-benar ada. Dan saya adalah hamba yang diutus Tuhan dan diurapi. Itu sebabnya mengapa Yesus menampakkan, menunjukkan, menyatakan pribadinya kepada Opa. Supaya Opa itu percaya sekalipun saya hamba Tuhan dari desa, dari gunung, dari dusun. Saya bilang itu, saya pendeta yang tidak punya nama. Saya hanya pendeta yang saya tahu melayani Tuhan. Tapi karena ada roh Tuhan pada saya, ini dibuktikan kepadamu. Dia menangis dan istrinya berkata, mujizat terjadi, mujizat terjadi. Karena itu mari Bapak Ibu, supaya gereja kita ini menjadi saluran berkat kepada seluruh suku bangsa. Biarlah kita terus menyembah Dia di dalam roh dan kebenaran. Ada ketaatan. Karena saya jemput kita bangkit berdiri Bapak Ibu. Mari kita saat ini boleh angkat rohmu yang hidup. Silakan pemusik boleh dibantu sebentar. Rohmu yang hidup. Bisa Ibu Topat langsung maju. Kita angkat satu pujian ini. Sungguh Allah nyata. Walau kita tidak melihat seperti yang dilihat Opa itu. Ibu Rina sudah 2 kali melihat tangan Tuhan Yesus di sini saat saya berkhotbah Bapak Ibu. Mana ini orangnya? Dia melihat Tuhan Yesus memberkati saya dari belakang di mimbar ini. Walau saya belum pernah melihat Bapak Ibu. Karena itu mari kita angkat pujian ini. Bahwa sungguh ada roh Allah di dalam rumah Tuhan ini. Ada roh Allah di dalam hidup Bapak Ibu. Ada roh Allah dalam hidup pelayanan Mbak Ibu pendeta.
pujian ini Bapak-bapak naikkan doa syukur atas karya Tuhan yang ajaib. Berdoalah bersyukur hari ini karena Tuhan bekerja di gereja ini, di hati umat Tuhan. Bersyukurlah kepada Tuhan hari ini. Sungguh Tuhan ajaib, Dia dahsyat, Dia luar biasa, karyanya dinyatakan sampai hari ini. Pelayanan Ibu Gembala yang sampai di Bogor Bapak Ibu itu karya Tuhan yang beri kemenangan, yang beri pertolongan, menyatakan Tuhan Yesus bagi orang-orang yang belum mengenal Dia. Bapak-bapak naikkan syukur ini, karya Tuhan yang luar biasa. Bapak-bapak angkat pujian ini. Rohmu yang hidup. Ibu-ibu bersyukur bahwa di gereja ini ada Yesus. Di gereja ini ada Yesus yang berkarya. Sudah banyak karya Tuhan yang dialami umat Tuhan di sini. Kita butuh apa Tuhan sediakan. Oleh karena itu hari ini sembah dan syukuri karya Tuhan yang ajaib. Ibu-ibu naikkan syukurmu dengan sungguh-sungguh. Sama-sama kita angkat pujian ini. Hati untuk zamanmu berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altarmu. Di altarmu Tuhan menyembahmu, di altarmu menyembahmu Tuhan, di altarmu menyembahmu. Kami sungguh memuji Kau Tuhan. Kalau sampai hari ini hambamu Ibu Gembala, Kau nyatakan lagi kebesaran-Mu Tuhan, yang sudah menyertai perjalanan hidup Ibu Gembala di tempat ini dalam melayani. Kau bawa lagi Tuhan ke tempat-tempat yang sungguh-sungguh Tuhan sudah siapkan. Dan Kau sertai, itu tandanya Tuhan terus berkarya dalam hidupnya. Berkati Tuhan, berikan hikmat, berikan kebijaksanaan, berikan kepekaan dengar suara Tuhan. Bapa, kami berdoa, berikan kekuatan. Pergumulan-pergumulan yang dihadapi hamba-Mu Tuhan, pergumulan keluarga, pergumulan pribadi, kami berdoa biar Tuhan terus kuatkan dan beri jalan keluar tepat waktu pertolongan-Mu Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Bapak Ibu Saudara, kita masuk dengan hati yang tulus menyembah Tuhan. Firman Tuhan menyatakan di saat murid-murid Tuhan Yesus mengalami badai yang besar, mereka ditolong Tuhan Yesus, mereka menyembah Tuhan. Di saat mereka mengalami bertemu dengan Yesus, mereka menyembah Tuhan. Bapak Ibu, di saat kita bertemu dengan Yesus secara pribadi, kita ada di sini bersama-sama menyembah Tuhan Yesus. Mari kita sembah dengan ketulusan. Mari kita saat ini benar-benar memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Kita angkat pujian, ku masuk ruang Maha Kudus. Katakan dengan segenap hati, dengan komitmen kita, dengan hati yang tulus dan kudus menyembah Tuhan. Katakan, ku masuk ruang Maha Kudus. Angkat pujian dengan segenap hati Bapak Ibu. Beban kita kadang menghalangi kita untuk sungguh-sungguh memuji Tuhan. Hari ini bebaskan bahwa Tuhan turut bekerja dalam segala perkara. Darah Yesus berkuasa dalam hidup kita. Katakan dengan segenap hati, ku masuk ruang Maha Kudus. Masuk ruang Maha Kudus dengan darah anak domba. Aku masuk dengan hati yang kudus, masuk dengan hati tulus menyembah
Dia. Ku menyembahmu, ku sembah. Bebaskan rohmu nyembah Tuhan. Ku menyembahmu, ku sembahmu, sebab namamu kudus. Tuhan, ku menyembahmu, menyembahmu, ku sembahmu dengan segenap hati. Ku menyembahmu, ku sembahmu, sebab namamu Kita ulangi pujiannya sekali lagi. Ku masuk ruang Maha Kudus. Hari ini kita ada di sini, kita mau menyembah Tuhan. Masuk ruang Maha Kudus dengan darah, dengan segenap hati sembah Dia. Ku masuk dengan hati tulus, menyembah yang Maha Kuasa. Ku menyembahmu, ku menyembahmu, ku sembahmu, ku menyembahmu, ku menyembahmu, ku sembahmu, sebab namamu kudus. Biar musik terus mengalunkan pujian ini, kita bersyukur dan menyembah Tuhan sejenak. Dalam doa kita menyembah Tuhan Bapak Ibu. Kita ada di sini, Tuhan Kau baik. Kadang persoalan yang kita hadapi sampai kita tidak melihat betapa besar Tuhan itu. Kita merasa persoalan itu begitu besar, tapi ada Tuhan yang lebih besar dari masalah itu. Sembah Dia, karena Tuhan bertahta di atas pujian-pujian Bapak Ibu. Haleluya Tuhan, kami menyembah-Mu. Sembah Dia, katakan Tuhan baik dalam hidup kita. Sungguh Dia baik, Dia layak disembah karena Dia hidup dan berkuasa lebih dari masalah yang Bapak Ibu hadapi. Karena persoalan itu roh Bapak Ibu tidak bebas menyembah Dia, mengingat persoalan, mengingat pergumulan, tapi ingat Tuhan lebih besar. Bebaskan roh menyembah Dia saat ini. Dengan pujian ini katakan, ku menyembah-Mu Tuhan. Kita angkat pujian ini, ku masuk ruang Maha Kudus dengan segenap hati. Kita angkat pujian dengan segenap hati. Katakan, ku masuk ruang Maha Kudus pagi hari ini Tuhan. Katakan dengan segenap hati. Ku masuk ruang Maha Kudus dengan darah anak domba. Ku masuk dengan hati tulus,
kita kudus. Betapa besar Tuhan itu. Terima kasih Tuhan. Engkau hadir Tuhan di tempat ini. Engkau hadir dalam hidup kami Tuhan. Engkau hadir dalam segala langkah hidup kami Bapa. Kami mau menyembah Engkau Tuhan dalam roh dan kebenaran. Terima kasih Tuhan. Bebaskan roh kami menyembah Engkau di setiap langkah kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Inilah kami Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Bapak Ibu, Tuhan bertahta di atas puji-pujian. Di saat Bapak Ibu menyembah Tuhan, di situ roh Allah bekerja. Ada 3 hal penghalang orang tidak bebas menyembah Tuhan. 1, bersungut-sungut. Kedua, ketakutan. Ketiga, kesombongan. 3 hal membuat orang tidak bebas menyembah Tuhan. Hari ini kalau kita melihat kita ini adalah milik Tuhan, maka Tuhan sungguh-sungguh berkarya di setiap langkah kita. Kita hari ini akan memuji Tuhan. Biar bumi akan berlalu, biar bulan tidak bersinar lagi, artinya keadaan sudah tidak enak, keadaan berat sekalipun, ada Tuhan yang pegang janjinya. Barangkali Bapak Ibu bergumul 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, tetapi Tuhan yang sudah berjanji pasti digenapi. Amin. Mari kita angkat pujian ini. Biar bulan bumi akan berlalu, tetapi janji Tuhan pasti digenapi. Mari kita angkat pujian ini Bapak Ibu. Biar bumi akan berlalu, biar bulan tak bercahaya lagi, biar langit akan bergoncang, matahari tak bersinar lagi, tetapi Tuhan Yesusku tak pernah ingkar janji. Semua yang difirmankannya pasti akan digenapi. Shalala. Aku cinta Yesus. Yesus cinta saya. Kita bangkit berdiri Bapak Ibu. Pujian ini kita ingin katakan, kita punya Tuhan Yesus, janjinya genapi dalam hidup kita. Keadaan bisa membuat kita hari ini sepertinya Tuhan di mana gitu. Tuhan sudah tidak ada lagi nih, matahari tidak bersinar lagi gitu. Tetapi janji Tuhan tidak akan lalai digenapi. Kita angkat pujian ini, biar bumi akan berlalu. Bisa bertepuk Bapak Ibu, lakukan dengan segenap hati. Biar bumi akan berlalu, biar bulan tak bercahaya lagi, biar langit akan bergoncang, matahari tak bersinar lagi, tetapi Tuhan Yesusku tak pernah
kali dalam hidup Bapak Ibu pikirkan satu hal yang membuat Bapak Ibu kehilangan sukacita. Tapi satu hal sekarang pikirkan, betapa Tuhan mencintai kita semua sampai hari ini. Jangan pernah tinggalkan Yesus karena keadaan, karena situasi, karena Dia pemilik segala sesuatu yang di dunia ini. Dia pemilik hidup kita, amin. Mari kita saat ini siapkan hati kita untuk firman Tuhan. Karena firman itu Allah sendiri. Kita akan yakin saat Dia yang berfirman, tidak yang mustahil. Kita akan angkat pujian. Firman-Mu, ku yakin saat Kau berfirman. Kita yakin akan janji Tuhan. Katakan, ku yakin Tuhan, kalau Kau yang berfirman, tiada yang mustahil bagimu. Pegang janji firman Tuhan. Yakin saat Kau berfirman, ku menang saat Kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Ku aman karena Kau menjaga. Ku kuat karena Kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu bagi Tuhan. Di Tuhan ada yang mustahil bagi Tuhan. Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Ku yakin saat Kau berfirman kepada Bapak Ibu, silahkan berdiri. Kepada hambanya kami persilahkan. Ku kuat karena Kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya sediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Ku diangkat dipulihkannya. Hanya Engkau ya Bapa yang sanggup mengangkat kami dari segala lumpur dosa yang membelenggu kami. Terima kasih. Hanya oleh karena kebaikan-Mu ya Bapa, kami saat ini boleh ada di tempat ini. Kami mendengar firman Tuhan dalam berbicara kepada kami, terang hati dan pikiran kami dengan kuasa firman Tuhan dan kuasa Roh Kudus, sehingga semua itu dapat membuka mata hati kami tentang kebenaran firman Tuhan.
Kuduskan ruangan ini ya Bapa. Kuduskan ruangan ini ya Tuhan Yesus. Hati kami dikuduskan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami siap dengar firman-Mu. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Bapak Ibu, mungkin ada yang masih ingat sepenggal syair lagu yang lama, dan itu pun sesuatu yang sedikit menggelitik bagi saya. Syair itu begini: dari mana datangnya lintah, dari sawah turun ke kali. Terus kelanjutannya, dari mana datangnya cinta, ya dari mata turun kemana Bu? Ke hati. Ya, ternyata masih ingat ya. Dari mana datangnya lintah, dari sawah turun ke kali. Ya, dari mana datangnya cinta, dari mata turun ke hati. Sepenggal seperti itu. Ternyata berawal dari mata, cinta itu mulai ada. Ada juga mengatakan cinta pada pandangan pertama. Nah, ini yang Bapak Ibu sudah menikah ini bagaimana? Apakah dulu cintanya karena pandangan pertama? Pak Ari gimana Pak Ari? Apakah pandangan pertama langsung jatuh cinta pada benar malah? Pak Watno, gimana Pak Watno? Apakah langsung pandangan pertama cinta kepada Bu Nunung? Ya. Jadi pandangan pertama kadang-kadang itu yang terjadi. Ternyata, oh itu ceweknya cantik. Wah, cowok ini ganteng tenan nek. Jadi orang kebanyakan jatuh cinta pada pandangan pertama. Jadi itu sudah tidak asing lagi bagi banyak orang. Mulai dari mata, ya. Ternyata mata itu memegang peran yang sangat penting dalam kehidupan manusia. Ya. Dari mata orang bisa melihat semua ciptaan Allah. Keindahan ciptaan ini bisa dilihat. Nah, tapi dari mata itu juga manusia terjebak dalam dosa. Bagaimana? Apa kata firman Tuhan yang menyatakan bahwa dari mata membuat manusia itu jatuh di dalam dosa. Mari kita lihat sejenak di dalam Alkitab kita. Kita buka dari kitab Kejadian. Kejadian pasal 3 ayat 1 sampai 11. Ya. Kejadian pasal 3 ayat 1 sampai 13. Ya, saya akan bacakan. Manusia jatuh ke dalam dosa. Adapun ular ialah yang paling cerdik dari segala binatang di darat yang dijadikan oleh Tuhan Allah. Ular itu berkata kepada perempuan itu, tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya, bukan? Lalu sahut perempuan itu kepada ular itu, buah pohon-pohonan dalam taman ini boleh kami makan, tetapi tentang buah pohon yang ada di tengah-tengah taman, Allah berfirman, jangan kamu makan ataupun raba buah itu, nanti kamu mati. Tetapi ular itu berkata kepada perempuan itu, sekali-kali kamu tidak akan mati. Tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka dan kamu akan menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan
dan sedap kelihatannya. Lagi pula pohon itu menarik hati karena memberi pengertian. Lalu ia mengambil dari buahnya dan dimakannya dan diberikannya juga kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia, dan suaminya pun memakannya. Maka terbukalah mata mereka berdua, dan mereka tahu bahwa mereka telanjang. Lalu mereka menyemat daun pohon ara dan membuat cawat. Ketika mereka mendengar bunyi langkah Tuhan Allah yang berjalan-jalan dalam taman itu pada waktu hari sejuk, bersembunyilah manusia itu dan istrinya itu terhadap Tuhan Allah di antara pohon-pohonan dalam taman. Tetapi Tuhan Allah memanggil manusia itu dan berfirman kepadanya, "Di manakah engkau?" Ia menjawab, "Ketika aku mendengar bahwa engkau ada dalam taman ini, aku menjadi takut karena aku telanjang. Sebab itu aku bersembunyi." Firman-Nya, "Siapakah yang memberitahukan kepadamu bahwa engkau telanjang? Apakah engkau makan dari buah pohon yang kularang engkau makan itu?" Ya. Dengan firman Tuhan yang boleh kita dengar hari ini, kita boleh melihat ternyata dari mata itu sangat menentukan arah kehidupan manusia. Ya. Tema hari ini boleh saya sampaikan, keinginan mata berbuat dosa. Ya. Keinginan berbuat dosa karena mata. Keinginan berbuat dosa karena mata. Dan judul melawan godaan. Jadi dikatakan dari mata turun ke hati. Ketika Hawa, istri Adam, melihat ya, di ayat tadi yang ke-6, perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Lagi pula pohon itu menarik hati karena memberi pengertian. Ada 3 di sini di ayat 6 ini. Baik untuk dimakan, sedap kelihatannya, menarik hati karena memberi pengertian. Di situ di ayat 6. Berawal dari mata. Apa itu? Berawal dari mata bisa membuat manusia itu menjadi tergoda. Banyak hal yang membuat mata itu mengambil keputusan berawal dari mata. Makanya Tuhan Yesus mengatakan di Matius pasal 6 ayat 22 dan 23, jika matamu baik, maka teranglah seluruh tubuh, karena dari mata itulah menjadi pelita bagi kita. Dan jika matamu itu jahat, dapat seluruh tubuh. Jadi ada 2 di situ, mata yang baik dan mata yang jahat. Makanya kalau kita memperhatikan, ternyata mata itu sangat-sangat menentukan arah hidup setiap manusia. Pertama adalah mata yang normal, Bapak Ibu Maria. Sesuatu yang perlu kita cermati, perlu kita pahami. Ketika seseorang melakukan kegiatan dan mata yang tertutup atau orang yang buta, akan banyak. Saya beberapa tahun bergaul dengan seorang Tuhan yang buta, untuk benar-benar masih tahu seperti harus dengan istrinya. Kalau mau menyampaikan firman Tuhan, yang baca firman Tuhan seperti istri. Ataupun kalau kita mau kemana, tidak akan sendirian, pasti ada yang bantu. Dan seperti itu.
mata sangat-sangat berpengaruh dalam kehidupan kita semuanya. Tidak bisa sembarangan manusia itu membiarkan matanya mata liar, namanya mata. Mata yang baik itu adalah terang. Mata yang tertuju pada keinginan untuk melihat hal-hal yang baik, menyaksikan perkara-perkara yang indah, sangat menyenangkan. Contohnya kalau ibu sebelum ada pandemi COVID itu diajak ya, kita masih ingat mengajak kita semuanya pergi ke pantai mana, Pak Hari masih ingat ke mana, Jati Malang ya. Di situ kita melihat ombak itu dengan mata kita juga melihat juga keindahannya ciptaan dunia lain. Nah, tadi di awal saya katakan mata bisa melihat pasangan ataupun lawan jenis yang berbeda itu, entah itu cantik, entah itu ganteng, entah itu yang kuning, bening-bening, yang lain itu bisa melihat dengan mata. Nah, coba ke situ Pak. Batin itu adalah mata batin atau mata fisik. Mata batin atau mata hati itu akan membawa kita kepada jalan yang hidup, terutama itu kalau jalan firman Tuhan. Kalau tidak ada firman Tuhan ya tidak akan tahu untuk jalan kita ini. Mata adalah kalian buat kita semuanya. Dan di dalam Alkitab pun mengatakan bahwa mata batin mata di depan kita ada pelayanan, ada orang yang penglihatan itu bukan mata secara jasmani ini mata batin yang dikaruniai oleh Tuhan, itu melihat hal-hal yang supernatural, hal-hal yang tidak dapat dilihat oleh dengan mata fisik ini. Mata batin Tuhan yang mengaruniakan kepada hambanya, dan itu tersembunyi orang biasa. Bapak kasih Tuhan, mata yang sehat, mata yang baik itu membawa kita, menentukan arah hidup kita kepada hidup yang benar. Di situ batin kita selalu ada keinginan untuk melihat kemuliaan Tuhan, melihat kebenaran firman Tuhan, melihat keindahan hadirat Tuhan yang ada di dalam jemaat ini. Tetapi ketika Tuhan mengatakan mata yang jahat, nah yaitu kita katakan jika matamu jahat, gelaplah seluruh tubuhmu. Jadi jika terang yang ada padamu gelap, betapa gelapnya kegelapan itu. Ada pepatah mengatakan gelap mata membuat orang tidak bisa membedakan mana kebenaran, mana itu kejahatan. Dengan gelap mata ya, dan gelap mata orang bisa membuat celaka orang lain. Seseorang bisa mencelakai orang lain. Di televisi sering disampaikan berita karena orang sudah gelap mata, artinya dia tidak bisa membedakan ini jahat, ini benar, ini baik atau tidak. Akhirnya karena dia sudah gelap mata, sampai tega menghilangkan nyawa seseorang. Dan akibatnya apa? Dia harus berurusan dengan pihak kepolisian, dengan hukum yang harus membuat dia nginap di hotel berdua.
saudara, sederhana. Dengan mata yang jahat, kadang kita tidak bisa mengerti, tidak bisa memahami firman Tuhan. Karena apa? Hati kita sudah tertutup dengan keinginan nafsu, tertutup dengan keinginan-keinginan yang melawan Tuhan. Dan itu bisa membuat kita celaka. Seperti itu. Terus kata 12. Seperti apa sih celaka 12? Tapi jelas adalah ketika kita sudah gelap mata, hati kita bisa lagi membedakan ini jahat, ini boleh, ini tidak boleh. Hawa yang tadinya sudah diperingatkan, sudah mendengar peringatan dari Adam dari Allah sendiri, jangan kamu makan. Ketika kamu makan buah yang keluar itu, pada hari itu juga kamu mati. Tidak dikatakan kamu pasti ataupun kamu akan. Ya, maaf, kamu pasti mati. Tidak dikatakan akan mati. Makanya iblis itu menggoda dengan rayuan yang manis, dengan kata-kata yang manis, yang tertuju pada mata batin. Karena Hawa tidak mendengar langsung dari Allah, tapi dari Adam. Dan iblis itu tahu kelemahan seorang wanita cowok itu, karena dia tidak mendengar langsung, digodalah sedikit demi sedikit, ya, digoda dengan diputar balikkan perkataan Allah, firman Tuhan itu. Nah, akhirnya ketika godaan-godaan itu muncul, mata disentuh sedikit. Ketika kamu makan, matamu akan melihat yang baik dan yang jahat. Mata batin Hawa disentuh sedikit, digoda sedikit oleh Tante Lucy. Nah, Tante Lucy yang menggoda. Sudah tercipta Lucifer, kita lainnya, atau iblis. Situ ada naga atau ular, katakan seperti itu, menggoda mata hati Hawa dengan bujuk rayuan bisa bersama seperti Allah, tahu yang baik dan yang jahat. Nah, situlah akhirnya dia melihat secara fisik, buah itu waduh bagus, indah, dan kelihatannya enak dimakan. Coba kalau Bapak Ibu di sini pas jalan-jalan lihat, nah, ini terutama anak remaja khususnya, pas jalan-jalan lihat ada kelengkeng yang matang-matang, weh kelengkengnya matang, ada apa? Dalam hati timbul hasrat untuk mengambil, ada hasrat untuk menikmatinya. Nah, tapi begitu ada yang harus diperhatikan. Ini punya siapa? Kelengkeng ini siapa yang menanam? Kelengkeng ini siapa yang memiliki? Nah, apakah itu milik dia atau punya orang lain? Ketika hatinya sudah tertutup, sidik wek ora apa-apa, petik. Nah, sidik wek ora kalau ngicipi kelengkeng punya tetangga yang manis, atau juga yang lain yang lebih parah lagi. Betul. Ganda, godaan. Nah, saya nggak tahu siapa di sini ya. Tapi kebanyakan kalau orang-orang yang masih ini, saya masih ingat apa kata-kata Bu Gembala. Saya nggak mau pergi kemana, mau Bu? Ke mall ya. Nah, di sana ada apa Bu? Godaan. Godaannya ternyata berawal dari mata. Weh, lihat tasnya cantik. Wah, di mall itu lihat tas cantik bagus. Pengen apa? Pengen beli. Lihat perkakas dapur. Wah, ini murah, diskon 70%. Ibu-ibu biasanya langsung kepengin. Nah, seperti itu.
Makanya saya sering ingat apa yang disampaikan Bu Gembala. Ojo seneng-seneng neng mall supaya mata kita itu tidak tergoda. Nah, gitu. Ternyata godaan itu banyak sekali yang berawal dari mata. Lihat orang cantik tergoda, lihat orang ganteng melirik, curi-curi pandang. Nah, itu sudah curi-curi pandang ini, nah bahaya ini. Nanti lama-lama terus terbayang-bayang. Setelah punya Tuna Sutra, terbayang-bayang di mata, tak luput dari ingatan, selalu terbayang. Nah, kembali kita ke masalah mata. Mata yang jahat membuat kita akan celaka. Mata yang jahat, permasalahan yang lebih serius lagi. Kalau mata melotot, wah bisa berantem sama orang lain. Kalau mata kelilipan, nah terus nggak bisa lihat, seperti orang buta. Nah, karena itu Bapak Ibu, mari kita, bagaimana kita menggunakan mata kita, menggunakan mata batin kita, mata hati kita ini. Apakah kita akan membiarkan mata batin kita ini melihat hal-hal yang menggoda, yang selalu saja ingin menyeret kepada dosa, yang nampaknya enak dan baik pada awalnya, tapi menuju kepada kebinasaan. Mata, seperti saya katakan, menentukan arah kehidupan manusia, dan kita diberikan pilihan. Dengan mata itu, apakah kita akan mau menggunakan mata kita ini menyaksikan perkara-perkara yang penuh dengan dosa, mata yang mengarahkan kepada kebinasaan, atau kita akan menggunakan mata kita ini kepada hal-hal yang baik, hal yang benar, yang ingin menyaksikan kehadiran Tuhan, yang ingin menyaksikan kemuliaan Tuhan. Bapak dan kasih Tuhan Yesus, mari kita dengan firman Tuhan ini boleh kita lihat bahwa jika mata hati kita ini terang, ya, maka kita akan mengalami kehidupan yang benar, hal-hal yang baik, yang dipenuhi dengan kebaikan dan kasih Tuhan yang luar biasa di dalam kehidupan kita. Dan kalau kita hal-hal yang jahat, maka konsekuensinya atau akibatnya atau dampaknya adalah kepada kehidupan yang di dalam kehinaan atau di dalam api neraka. Di situ dalam seperti ini. Ya, karena mata yang sudah dipenuhi dengan dosa itu akan merusakkan fisik kita. Kalau kita ingin melihat hal yang tidak baik dengan mata kita, secara fisik kita akan mudah mati. Kalau kita melihat minuman beralkohol, contohnya begini, melihat minuman keras, kok kelihatannya, cobalah dikit-dikit minum, dikit-dikit hati kita ini sudah mulai tergoda dengan perkara-perkara minuman dan makanan yang merusakkan. Nah, di situlah kita akan mengalami kerusakan fisik. Secara psikologis kita akan menjadi orang yang egois. Maaf kata, saya pernah melihat atau mendengar dan membaca, ternyata orang laki-laki ini, kebanyakan orang laki-laki, ya saya katakan orang laki-laki kebanyakan egois. Apa contohnya dikatakan egois? Setiap hari dia membeli barang yang harganya 25.000, itu dinikmati sendiri, tidak, istri anak tidak ikut menikmati. Tapi ketika dia memberikan belanjanya, contohnya begini, dia memberikan uang belanja 70.000, yang 30.000 tak minta. Nah, Bu, ini gue belanja ya 70.000 per hari. Ya, istrinya udah senang, 70.000 untuk semua keluarga, bisa makan kenyang, bisa minum puas, bisa menikmati kehidupan bersama keluarga. 70.000, tapi 30.000 dinikmati sendiri. Nah, Mas, beli
kita sendiri, istri nggak boleh menikmati, anak nggak boleh menikmati. Apa kira-kira Pak Hari? Bu, apa Bu? Apa? Jadi makan sendiri. Satu bungkus untuk 1 bulan, sebulan, untuk sebulan nasi itu dimakan sendiri, orang nggak boleh. Nah itu secara positif membuat kita egois gitu, tidak bisa memikirkan kebahagiaan orang lain. Terus secara rohani merusak roh kita, karena tubuh kita ini adalah baik itu, baik Roh Kudus. Kalau kita sudah merusak roh fisik, itu mungkin juga akan merusak roh kita, hubungan kita dengan Tuhan. Kenapa kita tidak menggunakan fisik ini, tubuh ini untuk hal yang baik, untuk yang Tuhan? Seperti itu. Jadi, mari kita menggunakan mata ini dengan sungguh-sungguh untuk bertanggung jawab, menggunakan mata batin kita dengan sungguh-sungguh, dengan benar, dan kita mudah tergoda pada perkara-perkara yang merusakkan kehidupan kita. Mari kita semuanya menggunakan mata batin kita dengan bertanggung jawab, karena kita akan kembali kepada Tuhan. Kita akan mempertanggungjawabkan mata hati ini kalau kita gunakan matamu, hati-hati gunakan matamu, karena kepadu juga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan matamu. Semua yang kita lakukan itu akan bawah otoritas Tuhan. Tapi salah kita melihat semua kerjaan itu membuat kebahagiaan sendiri. Jadi semua apa yang kita anggap kita lihat Bapak kita melihat Bapak melihat apa yang menjadi perbuatan kita sehari-hari. Nah, mari Bu, jangan ikut godaan yang sifatnya sementara dan akibatnya menghasilkan lawanlah godaan itu. Mata kami itu kami pakai dan kami bertanggung jawab penuh kepada Bapak agar kami menggunakan dengan benar, dengan baik untuk kemuliaan Bapak, untuk menyenangkan mata Bapak, menyenangkan Bapak, agar banyak orang mengenal Bapak, mengenal Tuhan Yesus. Bapak Ibu, puji Tuhan. Sekarang aman kok Bapak Ibu di mall. Yang tidak aman di HP Bapak Ibu. Sekarang di HP Bapak Ibu tas mahal, sepatu mahal, merek murah, cewek cantik ada di situ. Aman om mall, boleh. Kalau mau ke mall boleh kok. Tapi jangan bawa uang, jalan-jalan aja gitu. Gak diusir, aman Bapak. Tapi yang gak aman di HP Bapak Ibu. Ding 50.000, ini murah loh, diskon loh gitu kan. Ini kita mau bisnis antap, ini murah sekarang gitu. Nggak aman ya. Jadi aman kalau di mall, pantai aman gitu ya. Yang nggak
sendiri-sendiri juga bisa. Itu enggak aman, kurang aman Bapak Ibu ya. Oke, Bapak Ibu kita akan beri persembahan kepada Tuhan. Kita angkat pujian Sungguh Ku Bangga Bapa. Kepada yang bertugas kami persilakan. Kita angkat pujian Sungguh Ku Bangga Bapa. Bangga Bapa punya Allah seperti Engkau. Sungguh ku bangga Yesus atas segala pengorbananmu. Tak ingin aku hidup lepas dari kasih-Mu. Kasih-Mu menyelamatkan dan beriku pengharapan. Kini ku persembahkan, kini ku persembahkan apa yang aku miliki. Memang tiada berarti bila dibanding dengan kasih-Mu. Namun ku ingin memberi dengan sukacita di hati, karena ku tahu ini menyenangkan hati-Mu. Sungguh ku bangga Bapa, ku bangga Bapa punya Allah seperti Engkau. Sungguh ku bangga Yesus atas segala pengorbanan-Mu. Tak ingin aku, mari kita bangkit berdiri, lepas dari kasih-Mu. Kasih-Mu menyelamatkan dan beriku pengharapan. Kini ku persembahkan, kini ku persembahkan apa yang aku miliki. Memang tiada berarti bila dibanding dengan kasih-Mu. Namun ku ingin memberi dengan sukacita di hati, karena ku tahu ini menyenangkan hati-Mu. Ibu hatinya Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu. Warta jemaat untuk 1 minggu ke depan. Ibadah Minggu tanggal 20 Maret 2022. Firman Tuhan Ibu Pendeta Nurmala Simamora STH, pemimpin pujian Bapak Haryanto, singer Bapak Yatin dan Bapak Paijan. Musik Saudari Ivana, operator LCD Saudari Fitrik, persembahan Ibu Winarno, tata gereja keluarga Bapak Paijan, ukur suhu Saudari Bagus. Sekolah Minggu Ibu Ngatini dan Saudara Maria, ibadah remaja Firman Tuhan Saudari Maria, pemimpin pujian Saudari Deborah, pemimpin musik Saudari Ivana, tempat Saudari Christian. Demikian warta kita 1 minggu ke depan. Bapak Ibu, kita akan akhiri ibadah pagi hari ini. Kalau kita mau jalani hidup bersama Tuhan, maka mata hati kita akan murni Bapak Ibu. Maka saat ini kita akan bangga menjadi anak Tuhan. Apa yang kita miliki persembahkan untuk Tuhan. Mata yang sehat, tubuh yang sehat melalui Tuhan. Mari kita bangkit berdiri, kita angkat pujian Sungguh Ku Bangga Bapa, dan
kita akan akhiri ibadah ini. Sungguh ku bangga, katakan dengan segenap hati, sungguh ku bangga Bapak. Bangga Bapak punya Allah seperti Engkau. Sungguh ku bangga Yesus atas segala pengorbananmu. Tak ingin aku hidup lepas dari kasih-Mu. Kasih-Mu menyelamatkan dan beriku pengharapan. Kini ku persembahkan, kini ku persembahkan apa yang aku miliki. Memang tiada berarti bila dibanding dengan kasih-Mu. Namun ku ingin memberi dengan sukacita di hati, karena ku tahu dengan segenap hati, sungguh ku bangga Bapa punya Allah seperti Engkau. Bangga Bapa, kepada hambanya kami persilahkan. Dan beriku pengharapan. Kini ku persembahkan apa yang aku miliki. Memang tiada berarti bila dibanding dengan kasih-Mu. Namun ku ingin memberi dengan sukacita di hati, karena ku tahu ini menyenangkan hati-Mu. Bapak Ibu, kalau tadi saya ambil foto, itu saya kirim kepada yang memberi proyektor, sehingga dia bisa buktikan dan dia melihat. Siapa tahu Bapak Ibu, dia nanti lagi digerakkan Tuhan, karena kemarin dia berkata begini, karena sedang dalam pergumulan masalah, ada masalah keuangan, supaya katanya dilancarkan saat tidak, dia bilang rahasia, jadi tidak dipaparkan. Mohon kita doakan Bapak Ibu supaya dilancarkan apa itu yang menjadi masalah keuangan, karena dia memang seorang dokter Bapak Ibu, dan dia merasa kalau sampai gereja tidak punya proyektor itu sangat kasihan. Jadi aku ini merayu Tuhan, dia bilang kalau aku sudah memberikan pasti Tuhan nanti lancarkan. Karena itu mari kita berdoa Bapak. Terpujilah Engkau ya Tuhan Allah Bapa kami, sumber segala sumber. Pada hari ini Tuhan, kami sungguh merasakan Engkau sumber kehidupan yang memberikan kami hidup yang baru, sehingga mata rohani kami melihat yang benar, melihat yang suci, melihat yang adil, dan seterusnya. Sehingga apa yang kami pikirkan dan perbuat semuanya seturut dengan kebenaran firman itu. Karena Tuhan, biarlah Engkau meteraikan firman Allah yang sudah kami dengarkan, yang sudah disampaikan oleh hamba-Mu Bapak Tri Utomo. Biarlah Tuhan Yesus tidak berlalu begitu saja. Kami juga bersyukur Bapak karena Tuhan berikan kami roh kemenangan untuk terus kami menguduskan hari Sabat ini sebagai bukti bahwa kami berbakti kepada Allah, menghormati Engkau sebagai sumber kehidupan. Itulah sebabnya kami ada di dalam rumah-Mu yang kudus ini. Oleh karena itu Bapak, setiap bejana hati jemaat Tuhan yang sudah datang mencari wajah Tuhan, Tuhan limpahkan berkat-berkat kehidupan surgawi itu. Mereka akan pulang dengan sukacita, mereka akan pulang dengan damai sejahtera, dan kembali mereka mempermuliakan Engkau di sepanjang 1 minggu ke depan. Karena itu Bapak, kami berdoa di dalam nama Yesus, apapun yang menjadi pergumulan jemaat Tuhan, Engkau jawabannya. Buka jalan bagi mereka ya Bapak.
Bagi mereka yang sakit, Tuhan sembuhkan. Bagi mereka yang dalam pencobaan, Tuhan lepaskan. Bagi mereka yang terbelenggu, Tuhan bebaskan mereka, Tuhan. Supaya pada minggu-minggu mendatang mengalami kemenangan demi kemenangan dan memuliakan Engkau. Hamba juga berdoa ya Tuhan saat ini untuk Dr. Titi yang sudah memberkati kami Tuhan, sebuah proyektor Tuhan, yang memberikan hartanya Tuhan dengan luar biasa, yang digerakkan Tuhan kemarin minggu Tuhan, dan dia menggenapkan menjadi 5 juta. Tuhan berkatilah hamba-Mu ini, berkatilah Tuhan segala pergumulannya. Kami tidak tahu persis Tuhan apa yang menjadi pergumulan itu. Tuhan lancarkanlah Tuhan, Tuhan permudahlah Tuhan segala urusannya. Sehingga seperti yang dia katakan, aku akan mempermuliakan Tuhan, maka Tuhan pun akan mempermuliakan anak-Mu Tuhan. Dan kami semua yang sudah diberkati dengan berkat dari anak-Mu Tuhan, di mana kami merasakan ibadah lebih aman dan nyaman. Semua karena Tuhan sumber berkat yang sudah membuka jalan bagi pergumulan gereja-Mu di tempat ini. Kami juga berdoa ya Bapa, Kau berkati terus Tuhan orang yang kami layani di Bogor kemarin. Biarlah dia boleh Tuhan Engkau perpanjang usianya, sekalipun sudah 81 tahun. Biarlah Tuhan tambahkan Tuhan umur panjang, agar dia berkasutkan kerelaan memberitakan Injil damai sejahtera kepada banyak orang, bahwa dia melihat Yesus dan mengulurkan tangannya dan memegang tangan kanannya serta mengangkatnya. Tuhan sembuhkan penyumbatan yang ada di otak Tuhan. Di dalam nama Yesus, Tuhan pulihkan struknya Tuhan, supaya dia bisa berjalan dan memberitakan Injil Kerajaan Allah yang dia rasakan dan saksikan, supaya banyak orang akan menyembah-Mu Tuhan. Terlebih Tuhan, putrinya seorang dokter di Denpasar, ketika menyaksikan Tuhan foto dan video Tuhan, di dalam nama Yesus, jamah dia Tuhan, sehingga dia boleh melihat karya Allah. Karena pada bulan Februari dia menunggu hamba Tuhan, tapi karena hamba belum sehat benar, hamba menunda kedatangannya pada waktu beliau ada di Bogor. Tapi walaupun dia tidak melihat secara kasat mata dengan secara langsung, tapi dia boleh melihat Tuhan hanya dengan video yang dia kirim oleh keluarga ke sana. Mari Bapa, biarlah perbuatan Allah yang terjadi pada hari Selasa sampai hari Rabu kemarin tidak akan sia-sia, tapi teruslah Roh-Mu Tuhan bekerja dalam hati mereka. Tumbuh kembangkan iman percaya mereka, karena kehadiran Allah dalam kehidupan Opa Rudi Mantik ini Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami berdoa saat Tuhan Yesus. Terima kasih untuk setiap hamba-hamba Tuhan yang memberi hidupnya Tuhan. Berkati Tuhan dengan segala kelimpahan. Buat mereka terus semakin bersuka cita karena cinta Yesus. Inilah Bapa yang menjadi doa, syukur dan permohonan kami. Kami haturkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus dengan pujian Bapa. Terima kasih. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dan mengasihi Kristus serta sesama kita, pulanglah dengan membawa berkat yang daripadanya, dan karena itu arahkanlah hati pikiranmu kepada Dia dengan membuka kedua tangan kita dan hati menerima berkat yang daripadanya. Semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya,
dan semoga roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan dari Allah Bapa serta Roh Kudus menyertai kita sekarang sampai Maranatha. Amin.